Kembali lagi bersama Let's Go Story. Hari ini aku akan kembali membacakan cerita pendek yang aku tulis sendiri ceritanya. Dan hari ini ceritanya berjudul Nyawa Balas Dendam. Cerita ini menceritakan seorang perempuan yang akhirnya membalaskan dendamnya kepada mantan suaminya yang telah merenggut nyawanya. Penasaran bagaimana ceritanya? Tonton terus sampai habis. Hujan gerimis turun sejak sore, membasahi jalanan desa Tegal Bambu yang terkenal tenang namun penuh dengan desas-desus. Di ujung desa berdiri sebuah rumah kayu tua yang telah lama kosong. Setiap orang yang melintas di depannya selalu mempercepat langkah. Seolah udara dingin yang di sekitar rumah itu membawa bisikan yang tak ingin terdengar. Malam itu seorang wanita muda bernama Raras berdiri tepat di depan rumah tersebut dengan payung hitam yang sudah sobek di beberapa sisi. Wajahnya pucat, pandangannya kosong, namun sorot matanya begitu tajam, seolah menyimpan dendam yang telah lama mengendap. Raras kembali ke desa itu setelah 2 tahun meninggalkan tempat itu. Tidak ada satu orang pun yang tahu kemana perempuan itu pergi. Bahkan polisi pun tidak mampu menemukannya. Semua mengira ia menghilang. Sebagian warga desa mempercayai bahwa ia sudah meninggal. Namun malam ini ia pulang dengan satu tujuan, yaitu mencari seseorang yang telah merenggut hidupnya. Di dalam rumah itu lampu temaram menggantung seperti kunang-kunang yang kelelahan. Suara lantai yang berderit terdengar cukup nyaring ketika Raras melangkah masuk secara perlahan. Bau kayu lapuk bercampur dengan sisa hujan yang menyambutnya dengan lembab. Rumah itu dulunya milik keluarga Raras, tempat terakhir yang ia ingat sebelum semuanya terasa gelap. Sebelum ia ditemukan di sumur tua tepat di belakang rumah dengan kepala terluka dan nyaris tak bernyawa. Warga sekitar mengatakan kalau ia jatuh sendiri. Polisi pun menutup kasus itu tanpa penyelidikan mendalam. Namun pada kenyataannya Raras tahu kalau ia tidak jatuh. Ia didorong dan ia tahu siapa yang melakukan hal keji itu. Ia adalah Ragil, suaminya sendiri. Ragil yang membuat selama ini hidupnya kelam. Pria itu menikahi Raras bukan karena cinta, tapi karena warisan tanah yang dijanjikan oleh keluarga Raras. Tak lama pernikahan mereka, ayah Raras meninggal secara mendadak, dan sejak saat itu Ragil mulai menunjukkan sifat aslinya. Ragil kasar kepada Raras, mudah marah, dan tak ragu ia melakukan kekerasan kepada istrinya. Malam yang sunyi itu menjadi malam yang naas. Ketika Raras mencoba untuk melarikan diri, dengan mudahnya Ragil mendorong Raras ke sumur. Seketika dunia terasa gelap, udara berhembus tipis dan hanya ada suara gerimis yang menemani nafas terakhirnya. Tapi entah bagaimana, Raras terbangun kembali di tempat yang asing, di antara dedaunan kering dan tanah yang dingin. Ia tidak merasakan apapun, kecuali perasaan dendamnya. Suatu hari Ragil sedang duduk santai di teras rumah barunya di tengah desa. Ia sedang minum kopi panas dan mendadak bulu kuduknya berdiri. Ada yang berubah di udara malam itu. Terlalu dingin dan terlalu sunyi. Bahkan jangkrik pun seperti enggan untuk bersuara. Di tengah kesunyian itu, pintu pagar berderit pelan. Ragil mendongakkan kepala dan memeriksa keadaan. Di balik tirai hujan, ia melihat sosok wanita berdiri sendirian. Rambut panjangnya yang basah menempel di wajahnya. Ia memakai baju putih dan baju itu kotor juga sobek. Sejenak, Ragil terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ragil langsung mengenali sosok itu. Dengan suara yang gemetar, Ragil menyebut nama Raras. Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, senyum yang aneh, tenang, namun seakan mengintimidasi. Ragil bangkit dari duduknya dan mundur secara perlahan. Tubuhnya limbung, seperti kehilangan keseimbangan. Ia sangat tak percaya perempuan yang ia bunuh kini berdiri tegap di hadapan rumahnya. "Pergi, jangan dekati aku,"
ucap Ragil seakan histeris. Raras melangkah maju dengan pelan tapi pasti. Ujung gaunnya yang basah menyeret tanah, meninggalkan jejak air. Dengan segera, Ragil berlari ke dalam rumah lalu menutup pintu dengan cepat. Tangannya gemetar saat berusaha mengunci. Namun, suara langkah Raras tidak berhenti. Kemudian diikuti dengan ketukan pintu yang terdengar pelan tapi tajam. Ragil hanya bisa merapat ke pintu dengan nafas yang tersengal. "Raras, kamu mau apa?" Ragil mencoba bertanya kepadanya, tapi tidak ada jawaban. Hanya ada angin dingin yang mengalir lewat celah-celah pintu. Disusul dengan lampu ruang tamu yang berkedip cepat seperti hampir padam. Beberapa saat kemudian terdengar tawa kecil yang pelan dan menggema. Ragil hanya bisa membeku di tempatnya. Suara tawa itu tidak begitu asing di telinganya. Tawa yang dulu ia suka, lalu ia patahkan dengan amarah dan rasa tamak. Ketika Ragil memberanikan diri mengintip dari jendela, sosok itu sudah hilang. Halaman rumah Ragil kosong, tidak ada siapa-siapa. Hanya hujan yang tetap turun membentuk kabut tipis. Pada saat itu, Ragil akhirnya bisa menghela nafas lega, mengira semua hanya bayangan masa lalunya. Ia mencoba duduk sambil mengusap wajahnya yang pucat. Tapi saat ia mulai merasa tenang, ia terdengar suara nafas yang berasal dari arah belakangnya. Suara nafas itu dibarengi dengan suara Raras yang memanggil mantan suaminya. Ragil menoleh, melihat di sekelilingnya dan tetap tidak terlihat siapapun. Suara itu seperti datang dari dalam kepalanya dan terus mengusik pikirannya. Ia mencoba lari ke dapur dan mengambil pisau dari dalam laci. Lalu menodongkan pisau ke udara sambil berkata, "Keluar kamu, aku tidak takut." Sesaat setelahnya, lampu seluruh rumah mendadak padam, membuat keadaan menjadi gelap dan membungkam Ragil. Dari dalam kegelapan itu, Ragil mendengar langkah kaki yang berasal dari lantai kamar atas. Saat ia mencoba mengikuti suara itu, Ragil akhirnya bertatapan dengan sosok Raras yang berdiri di hadapannya. Wajah Raras pucat tanpa darah, matanya hitam legam, rambut panjangnya menutupi sebagian wajah, tapi senyumnya terlihat jelas, tajam dan terlihat seperti ada dendam. Ragil berjalan mundur sampai terpojok untuk menghindari Raras, tapi perempuan itu terus mendekatinya. Ragil berteriak meminta maaf, tapi Raras malah menjawab, "Aku hanya ingin kau merasakan apa yang aku rasakan." Ragil berteriak semakin kencang, tapi suaranya tenggelam oleh petir yang menyambar dari luar. Tidak ada tetangga yang peduli atau datang ke rumahnya. Dan malam itu, satu-satunya suara yang terdengar hanyalah jeritan yang cepat mereda, seperti lilin yang padam karena tertiup angin. Keesokan paginya, warga desa gempar heboh. Ragil ditemukan tewas di ruang tamunya. Tidak ada luka, tidak ada tanda perkelahian. Hanya saja wajahnya membeku dengan ekspresi ketakutan, seolah melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh manusia. Polisi segera datang, memeriksa dan mencatat. Tetap tidak ada yang aneh di rumah itu, tidak ada jejak orang lain, hanya secangkir kopi Ragil yang masih panas di meja teras. Di luar rumah, tetangga melihat seorang wanita berjalan menjauh, mengenakan baju putih dan membawa payung hitam. Ia melangkah pelan, tidak menoleh sedikit pun. Wajahnya tetap pucat, tapi ada senyum kecil yang terukir di bibirnya, seolah telah selesai menunaikan tugas. "Apa itu Raras?" bisik salah satu warga. "Tidak mungkin, Rara sudah lama meninggal," sahut warga lainnya. Wanita itu berhenti sejenak, seolah mendengar percakapan mereka. Ia tidak menoleh dan terus berjalan menuju hutan. Tubuhnya memudar perlahan seperti kabut yang terseret angin. Dan ketika warga mulai yakin bahwa mereka hanya melihat hayalan, suara tipis terdengar di telinga mereka. "Balas dendam sudah lunas." Dan kemudian hanya gerimis yang tersisa.
membasuh jejak kaki yang tak seharusnya ada. Begitulah ceritanya balas dendam seorang perempuan kepada, ya bisa dibilang mantan suaminya, karena mantan suaminya tuh merenggut nyawanya demi harta, karena kan udah dijanjikan sama keluarga si Raras ini. Ya, begitulah guys ceritanya. Segitu dulu cerita dari Let's Go Story. Kalau kalian punya ide atau gagasan utama tentang pengalaman horor, bisa dikirim ke email katanyalaras@gmail.com atau bisa DM ke Instagram laras3994. Kalau kalian suka sama ceritanya, bisa kasih like dan subscribe. Kalau nggak suka, mungkin di cerita berikutnya kalian suka. Sampai ketemu besok. Bye-bye.